Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video demo UAS Sistem Terdistribusi. Nama saya Faisal Samudra Aziz, NIM 11221076, dan hari ini saya akan mendemonstrasikan sistem yang telah saya bangun, yaitu pub sublock aggregator. Oke, sistem ini dibangun untuk menangani pengumpulan log terdistribusi dengan fokus pada 3 hal utama, yaitu ada idempotent consumer, yaitu consumer yang dapat menerima pesan yang sama berulang kali tapi tidak ada efek samping. Lalu yang kedua itu ada replication. Jadi semisal pesan yang dikirim itu terduplikat, itu pesannya akan disaring. Dan yang terakhir itu transaction control untuk menjamin konsistensi data. Nah, mari kita lihat dari arsitektur sistem ini. Terdiri ada 4 layanan ya. Yang pertama, yang paling utama, yaitu agregator. Di sini menggunakan kode Python Fast API untuk menerima dan memproses event. Dan yang kedua itu ini ada publisher. Di sini sebenarnya bukan bagian arsitektur ya, tapi dibuat untuk nge-simulate request event termasuk event-event yang terduplikat dengan harapan duplikatnya itu sebesar 35%. Ini untuk sekedar ngetes saja. Lalu ada broker menggunakan Redis ya sebagai message queue untuk time decoupling atau pemisahan waktu antara pengirim cert dan pemrosesnya, sehingga keduanya tidak perlu aktif secara bersamaan. Dan yang terakhir ini storage menggunakan PostgreSQL. Dan ini untuk menjamin tadi idempotency consumer itu untuk Postgres sendiri dia udah menerapkan dia udah support untuk ACID, yaitu atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Oke, mungkin bisa kita langsung lihat sekaligus juga di dalam Docker Compose-nya. Nah, seperti yang tadi disebut, ada agregator, menggunakan folder dari agregator di sini, Docker file di agregator. Lalu port yang dibuka itu 8080. Kalau ini publisher, tidak perlu port ya, karena dia cuma di run sekali aja. Mungkin di awal kita akan hilangkan terlebih dahulu. Lalu broker dan storage-nya tadi Redis dan Postgre. Lalu nah ini tadi setelah dari Redis dan Postgre itu kita juga gunakan volume. Dimana di volume ini didirikan dari 2 data, yaitu ada PG data untuk Postgre, broker data untuk Redis. Jadi harapannya dengan menyediakan volume, setelah sistemnya servisnya mungkin mati, datanya tetap konsisten tersimpan. Oke, kita mungkin coba build terlebih dahulu. Oke, untuk memastikan saja saya akan cek semua servisnya. Oke, masih kosong. Docker Compose up. Kita akan mencoba. Oke, di sini sudah selesai ya. Kita coba cek sekaligus Docker Compose PS. Di sini udah berjalan 3 servisnya, yaitu yang pertama ada agregator, broker, dan storage. Masing-masing udah dicek untuk statusnya ini healthy. Dan untuk dari agregator ini, dia juga menyediakan port untuk ngecek healthy-nya. Ini kita kalau misalnya coba langsung menggunakan port yang disediakan 80 gitu. Health. Nah, ini diberikan kalau misalnya statusnya aktif. Statusnya healthy. Kita bisa juga ngecek dari agregator ini isi statnya. Nah, seperti yang dilihat, ini datanya masih kosong. Dan juga karena tadi publisher tidak dijalankan, jadi memang dia dari state yang 0, tidak ada data yang masuk. Nah, lalu kita akan coba dulu
ngirim satu pos. Semisal ini udah ada nggak ya? Nah, ini saya akan mengirimkan satu event demo. Isinya itu topiknya demo, event ID-nya ini seperti ini. Kita coba aja langsung ya. Nah, hasil dari metode post tadi, dia dapat return untuk duplicate-nya itu menunjukkan 0, processed 1, dan received 1. Jadi data yang diterima itu ada 1, dan dari data itu karena dia unik, maka dia diproses. Tapi kalau misalnya dia tidak unik, kita bisa coba nge-run komen yang sama. Nah, di sini komennya sama-sama nge-receive satu data, tapi dia tidak diproses karena datanya itu sudah tidak unik dan dimasukkan dianggap sebagai duplicate. Nah, ini juga ada implementasinya dari idempotent consumer. Di sini kita bisa lihat di database.py. Di sini udah dibuat. Semisal ini ketika mau nge-insert data-datanya ada topik ini, tapi semisal ada konflik ketika topik dan event ID-nya itu nggak unik, maka dia nggak ngelakuin apa-apa atau tidak melakukan insert sama sekali. Nah, ini membuktikan idempotent consumer. Nah, sekarang kita coba uji performa sistemnya dengan load mungkin sekitar 2000-an event atau berapa gitu dengan publishernya. Kita coba uncomment. Oke, kita sekarang di sini ingin mencoba untuk ngetes apakah di duplication ini tetap bekerja. Semisal kalau misalnya kita restart service-nya. Ini saya coba run ulang. Tadi kita sekalian lihat. Restart. Nah, ini masih berjalan. Semoga harapannya datanya tidak berubah. Tapi kita coba sekalian request satu event unik. Nah, seharusnya event ini unik. Jadi kalau misalnya kita run lagi, nah ini dianggap duplicate. Lalu kita coba service-nya ini kita matiin. Kita coba docker compose down. Nah, lalu dari sini kita coba docker compose up lagi. Sorry, docker compose ps. Oke, masih healthy ya. Nah, tadi sudah dilakukan request unit. Kita udah coba ngetes ini, tapi kalau misalnya kita run lagi, nah, sebelumnya itu sudah dianggap unik, tapi sekarang dia masih dianggap duplicate. Dan kalau misalnya kita cek statnya, nah, ini makin tersimpan ya. Tadi kita ngeran publisher, terus masih ngeran lagi publisher masih ngeran lagi. Oke. Selanjutnya kita coba run semua tesnya deh. Kita ke folder test lagi. Kita run tes secara Facebook semuanya. Oke. Semua tes terlihat di sini berhasil ya. Tes ini menginclude seperti validasi skema event, lalu ada duplicate, persistensi kalau misalnya restart, lalu transaksi konkurensi, lalu konsistensi statistik, dan stress test kecil. Nah, tes ini itu sudah membuktikan bahwa sistem memenuhi semua persyaratan fungsional yang ditentukan dalam spesifikasi tugas. Oke, sebagai kesimpulan, sistem PubSub log aggregator ini
sudah menciptakan ada 4 API, yaitu help, bisa nge-publish atau bisa nge-publish batch event, bisa nge-get events, bisa nge-get stats. Lalu tadi ini udah membuktikan idempotent consumer. Nah, ini tadi hasil tesnya, kita bisa lihat juga stress testnya, UV run PyTest dengan outputnya itu harapannya total eventsnya tadi. Oh, ini untuk yang publisher. Nah, ini jadi misalnya total event dikirim 2000, ini expected unitnya 13.000 dan aktualnya sama, jadi benar berhasil. Lalu throughputnya di sini bisa menerima 5.300 events per second dengan concurrent stressnya ini misalnya dijalanin 10 workers, lalu ada events per workernya 500, jadi satu worker itu dapat 500 dengan total eventnya 5.000. Dan secara data setelah 5.000 event ini terprosesnya 5.000, berarti dia secara data konsisten ya, seperti itu. Kalau gitu, terima kasih telah menyaksikan demo ini. Untuk detail lebih lanjut, silakan untuk membaca laporan dan kode sumber di repositori GitHub. Sekian, terima kasih.